Mata Jinwoo Haobo terangkat. Apakah kamu yakin? Itu benar. Ini baik. Jinwoo Hao mendengar bahwa tiba-tiba kekuatan dewa melonjak, dan api para dewa meledak. Dia tidak percaya, dewa pedang bawaan ini dapat membunuhnya. Kekuatan apinya sedang mengamuk. Meskipun dia akan ditekan oleh pedang bawaan, tapi itu tidak akan membunuhnya. Hanya saja setiap nafas kali ini membuat Jinwoo Haobo merasa sangat lama. Dan apa yang tidak dia duga adalah bahwa di hadapan api ilahi yang dimuntahkannya, kali ini, Qin Yichen tidak lagi mengelak, dan tidak lagi meledak dengan energi pedang bawaan untuk bersaing dengannya. Tapi tarik napas dalam-dalam. Mendesis. Saya melihat tenggorokan Qin Yichen bergetar, dan dalam waktu singkat, langit yang penuh dengan api ilahi yang keluar dari Jinwoo Haobo tersedot ke perutnya. Segera setelah itu, tenggorokan Qin Yichen melonjak lagi, meledak dengan semburan gas pedang, dan memadat dengan api yang mengerikan, menyapu, merobek satu sisi sayap ilahi Jinwoo Haobo. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tanda seru. Jinwoo Haobo berubah menjadi bentuk manusia, gemetar di langit berbintang. Dia mencengkeram satu sisi dan memutuskan lengannya. Ekspresinya hampir putus asa. Jika dikatakan bahwa pemurnian dewa pedang bawaan ini adalah energi pedang bawaan, itu telah mencuri kebijaksanaan periode primordial umat manusia, maka api yang menelannya dan mengembalikannya kepadanya akan melampaui harapan Golden Crow Hao. Apakah kamu terkejut? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Jinwoo Haobo memang terkejut, meskipun dia tahu bahwa yang pertama juga memahami Tao api, dan mampu memacu Tao api. Tetapi apinya jelas tidak kalah dengan api. Kuncinya adalah bahwa cara menelan api ilahi sendiri sekarang harus dengan cara menelan. Pisau pencuri ini mencuri bakat dari klan Gurmei. Tidak hanya itu, Dao yang agung dan menakutkan tersembunyi di pedang cahaya yang menebas lengannya. Dia belum pernah mendengarnya. Putra Kaisar Qi yang baik memiliki metode seperti itu. Itu karena ketika Qin Yichen sedang berlatih di kapal perang Feng Qing, bahkan Putri Wenxing mengira dia sedang mencerahkan dao luar angkasa. Sebenarnya, dia sedang mencerahkan dao besar emas. Sekarang sudah ratusan juta tahun yang lalu. Bahkan nenek moyang mengira dia adalah dewa pedang bawaan. Siapa yang tahu cara membunuh monster ini hari ini? Mati. Ledakan. Pedang Qin Yichen menakutkan, dan Golden Crow Haobo yang terbunuh tersandung di ruang bintang. Namun, setelah kehilangan salah satu sayap ilahi, di mana dia bisa melarikan diri dari pengejaran yang pertama. Zhu Xuan benar-benar tercengang. Di mana dewa pedang? Ini jelas dewa pembunuh. Tidak mungkin. Dewa pedang bawaan ini, di mana ada sarana seperti itu? Ledakan. Pada saat ini, kedua sisi sayap dewa Jinwoo Haobo terpotong, dan bahkan 3 kakinya yang tajam diinjak oleh Qin Yichen. Bila yang terakhir sudah jatuh dari langit. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya. Dia hanya merasakan gelombang-gelombang yang mengerikan datang dari dunia yang jauh. Pemboman itu tampaknya meremehkan fluktuasi ini. Tepatnya, fluktuasi itu dibanjiri seperti banjir. Qin Yichen menyadari bahwa itu salah, dan segera mengalah. Dan itu akan mengakhiri hidup Jinwoo Haobo. Tapi apa yang tidak dia duga adalah pedangnya sepertinya kaku, tidak bisa memotong sama sekali. Qin Yichen bingung, dan ingin memotong pisau ini dari luar angkasa, dan langsung membagi kepala dan tubuh Jinwoo Haobo menjadi 2 bagian. Tetapi yang tidak dia duga adalah ruang itu masih ada. Tetapi ketika dia memotongnya dengan satu pisau, sepertinya dia telah jatuh ke laut. Dan bahkan dia tidak dapat memperhatikan kematian Jinwoo Haobo. Waktu, prestise waktu. Hasil dari candle 9 yin ada di sini. Penyihir leluhur waktu mendominasi waktu. Dan waktu tidak hanya sesederhana kecepatan tindakan. Pada saat itu, Qin Yichen bahkan tidak dapat memperhatikan keberadaannya. Karena pikirannya, hati daunnya, dan prestise semuanya terhenti. Semuanya terhenti. Jadi apakah keberadaannya masih ada? Meskipun akibatnya sangat jauh, seberapa arogan Zhu Jiuyin? Saya melihat riak tak terlihat menyapu ratusan juta mil. Dalam sekejap, langit berbintang ini sangat sunyi, dan semua sosok itu membeku, seolah-olah berubah menjadi patung. Melihat itu, naga asli masih bertarung, ras manusia masih mengibarkan bendera pertempuran, dan rusa 9 warna masih membantu rekan mereka, semuanya membeku di tempat. Hanya Qin Yichen, dia mencoba sepanjang waktu dan menoleh perlahan. Tetapi tiba-tiba melihat pemandangan yang membuat punggungnya dingin. Di matanya, Zhu Xuan di samping tidak tahu kapan dia telah berubah menjadi pria tua 9 tahun. Dan pada saat ini, mata yang terakhir hanya sedikit menyempit menjadi garis tipis. Tapi Qin Yichen melihat tulang naga dan phoenix yang tak terhitung jumlahnya darinya. Melihat potongan bintang ini menjadi bobrok, melihat akhir dari kehidupan ratusan ribu leluhur ini. Ketika saya menggoyahkan para dewa, segala sesuatu di sekitar tampak kembali normal. Tetapi tawa liar Zhu Xuan sesekali menjadi serak dan berubah-ubah, dan kadang-kadang menjadi muda tetapi gila. Kedatangan. Kekuatan leluhur ada di sini. Ini kekuatan leluhurku. Ini kekuatan yang mengatur waktu.
Qin Yichan melihat sekeliling dan melihat Zusuan mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tetapi sosoknya tidak menentu. Untuk sementara, itu adalah Zusuan sendiri. Dan untuk sementara, berubah menjadi Zhu Jiuyin. Pada saat itu, senyum Bai Guanxing membeku. Ini sudah berakhir. Buntut dari nenek moyang penyihir waktu benar-benar datang. Dan Zusuan, keturunan dari Lilin 9 Yin, tampaknya bisa mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini. Menurut legenda, Zhu Jiuyin pernah bertempur dengan Lei Zezulong selama era hebat. Akibat ini seharusnya terjadi pada saat itu. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa melihat sarana Lei Zezulong, karena ini adalah siklus waktu, bukan fakta miliaran tahun yang lalu. Hahaha, naga sejati, ini waktumu untuk mati. Mata ilahi Qin Yichan terkejut. Dia tidak merasakan kengerian Zusuan saat ini, tetapi merasa bahwa yang terakhir sangat tidak stabil, seolah-olah akan muncul setelah puluhan ribu tahun, dan kemudian lagi di depan matanya. Tidak hanya itu, Zusuan pada awalnya adalah seorang pemuda, tetapi pada saat ini, sambil tertawa liar, kulit wajahnya menjadi tua dan bahkan berubah menjadi tulang. Tetapi ini tidak mempengaruhi kesombongannya. Naga sejati, mati. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, Zusuan terbang melewatinya, dan dia berani membunuh iblis melawan ratusan ribu ahli naga dan Phoenix. Kecepatan Zusuan sangat menakutkan, tidak? Bukan kecepatannya, tapi di sampingnya, aliran waktu sangat aneh, mencerminkan bahwa kecepatannya tidak bisa ditangkap. Desir, aku melihat Zusuan terbang oleh para elf. Telapak tangannya beriak, dan kemanapun dia lewat, para elf itu berdiri diam di tempatnya, seolah-olah mereka belum pulih dari kecelakaan sebelumnya. Dengan cepat menjadi pucat, berubah menjadi peri tua, dan kemudian berubah menjadi tulang. Ketika Zusuan terbang, tulang-tulang itu tiba-tiba hancur, melayang di angkasa bintang. Hahaha, ini adalah kekuatan para leluhur. Keren. Kong Wu benar-benar terpana. Dia tidak bisa mengerti mengapa Zusuan terbang melewati leluhur elf, dan yang terakhir berubah menjadi tulang dan mati.